Dari tadi saya perhatikan presentasi yang kedua ini berbicara banyak tentang imajinasi. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu imajinasikan saat ini. Apakah sudah mengimajinasikan makan lagi di luar atau mengimajinasikan kasur dan kapuk, saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan kita masih bertahan setengah jam untuk mengimajinasikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban tentang Anamkara. Saya buka termin pertama dan sekali lagi diingatkan, jangan bernafsu dulu Bapak Ibu. Ingat, harus apa tadi? Hening, ya. Hening dulu katanya. Satu termin saya berikan kesempatan kepada 3 penanya. Satu penanya diberikan waktu untuk menanyakan maksimal 2 pertanyaan dan kalau bisa to the point. Bapak, maaf Pak, tadi udah angkat tangan duluan? Ya, 1, 2, maaf Pak yang sini dulu tadi udah semua angkat tangan dulu. 1, 2, bisa ya? Maaf. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu untuk mengonfirmasi, ada 2 pertanyaannya. Oh, saya Royandi, saya salah seorang pendeta di GKI Gunung Sahari. Jadi pertanyaan saya 2. Yang pertama untuk konfirmasi apakah saya bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan. Jadi saya bertanya-tanya ketika membahas ini apa ya manfaatnya, ya. Jadi saya menangkap bahwa manfaat percakapan kita tentang persahabatan spiritual itu adalah ya untuk memungkinkan kita berhospitality, tadi yang persanggrahannya buat semua orang gitu, ya. Kita bisa ramah kepada semua orang, termasuk misalnya kepada mereka yang dikategorikan LGBT, ya, sebab biasanya kita pada susah, ya, beramah-ramah dengan semua orang termasuk kaum LGBT. Dan kemudian supaya kita dalam beramah kepada sesama itu kita membuka ruang supaya mereka bisa bereksplorasi secara secara bebas imajinatif, ya, dalam relasi dengan Tuhan, dan tujuannya supaya sama-sama menemukan dan menjadikan Allah sahabat sejati yang membebaskan. Saya menangkapnya begitu. Apakah betul? Ya, itu pertama. Jadi kalau betul, saya jadi bertanya-tanya karena di sini kenapa ya kita selalu kesulitan, ya, untuk menjadi sahabat buat semua orang. Ya, saya pikir rasanya memang perlu ada satu pendasaran. Kalau orang Kristen biasa suka cari-cari dasar Alkitab, kan? Dasar teologis yang cukup kuat untuk kita itu bisa melihat orang lain sebagai sahabat. Dan saya merasa justru karena, apakah betul? Karena kita ini seringkali hanya melihat sesama Kristen, sesama orang Kristen itu sebagai anak-anak Allah dan karena sebagai sahabat. Tapi di luar itu mereka bukan anak-anak Allah, ya. Dan karena itu susah sekali untuk menjadi sahabat. Tetapi kalau melihat orang lain itu termasuk kaum LGBT itu dan siapa saja itu sebagai sesama ciptaan Allah paling tidak, sesama gambar Allah, bahkan sebagai sesama anak Allah sebab ciptaan Allah. Mereka semua punya Bapa yang satu dan mereka semua anak-anak Allah. Rasanya persahabatan spiritual itu menjadi mungkin. Menjadi mungkin. Kalau tidak mungkin. Apakah betul begitu? Terima kasih, Pak. Ya, nama saya Dante. Saya punya teman nama Anamkara, saya namanya Sandy Samaria. Jadi sendirian.
sebagai super team. Ya kan, kita ngerasa semua kerja sendirian nggak super team. Toh sekarang kita bisa lihat Spider-Man aja join Avenger kan. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah seperti ini, Bapak Nino menuliskan sebaiknya sahabat spiritual bukan yang serumah, atasan, sejawat, atau dalam konteks STT dosen wali. Apakah ini juga termasuk kolegalitas pelayan teman kita yang sesama gereja bisa kita jadi tanam kara? Itu malah jadi sipil bor apa enggak nanti? Nah, terus pertanyaan saya, terus lantas kalau orang-orang kayak istilahnya pelayan-pelayan gereja gitu cari teman tanam karanya gimana? Karena mungkin perspektif orang udah melihat kita kuat, strong, padahal sebenarnya fragile gitu kan. Itu caranya gimana gitu supaya kita itu aman, bukan dikira kita hanya sekedar curhat, radul atau apalah gitu. Gimana supaya kita dapat tanam kara supaya teman-teman kara saya nggak sedih sama aja. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Arya, mahasiswa di sini. Pertanyaannya adalah tentang anak kara. Ya memang kan anak kara. Tadi menarik sekali mendengar penjelasan tentang anak kara ini, bahkan secara detail-detailnya. Tapi yang saya curiga dan bertanya dalam pembahasan tadi adalah apakah tapi saya tadi udah searching di Google, nggak ketemu. Apakah anak kara ini ternyata adalah sebuah model yang ditujukan kepada seperti pasangan gitu, kan katanya sahabat jiwa seperti itu. Nah, karena tadi saya pikirkan dan diskusi dengan teman-teman, apakah memang memungkinkan setiap pendeta, mahasiswa, dan setiap orang kemudian bisa secara maksimal menjadi anak kara untuk sesamanya, untuk orang yang di sekitarnya gitu. Nah, yang saya curiga adalah jangan-jangan anak kara ini lebih cocok untuk disampaikan kepada mungkin pasangan yang akan menikah atau ya karena kita juga belum menikah jadi bapak. Nah, karena ini saya ngebayanginnya anak kara ini seperti sahabat jiwa gitu. Dia adalah orang yang sangat dekat, bahkan hidup seranjang, sudah tahu luar dalamnya, tapi tetap misteri gitu terhadap dirinya gitu. Nah, jangan-jangan ini cocok untuk anak kara, untuk pasangan gitu. Nah, tapi mungkin bisa juga dibuka ruang untuk sahabat gitu. Sahabatnya artinya karena ada orang juga yang tidak memilih untuk menikah kan. Nah, oleh karena itu juga bisa disampaikan kepada orang-orang, mungkin saya bisa jadi anak karanya dia, tapi kalau untuk setiap pendeta dituntut menjadi anak kara, saya rasa sesuatu yang mustahil. Nanti jatuhnya yang kayak tadi perselingkuhan terjadi, pendeta yang sangat care dengan jemaatnya, mengalami tadi apa? Ya transferan seperti itu. Nah, jangan-jangan kan yang sering terjadi kan pendeta-pendeta yang sangat hangat, yang sangat kliennya sangat merasa nyaman, homey gitu. Jatuh-jatuhnya nanti jadi selingkuh kayak gitu. Itu sih Baik, yang pertama pertanyaan dari Bapak Royandi. Begini Pak, termasuk ini nanti juga akan terkait dengan saudara Ay. Anamkah pelayanan spiritual companion itu dimulai dari pribadi saya yang ingin bertumbuh dan saya ingin cerita pada seseorang gitu. Saya ingin cerita pada seseorang dan saya perlu menemukan orang yang baginya saya aman cerita itu. Jadi saya bisa cerita yang konfidensial. Dan ini kalau dalam kajian spiritual direction, spiritual companion, tidak dianjurkan oleh orang-orang yang ada interest yang sama dengan kita, termasuk dengan calon pasangan atau pasangan. Gitu.
mungkin tidak bisa kita ceritakan dengan dia. Maaf, saya bisa salah, tetapi amatan saya sebagai gembala jemaat, pendeta jemaat juga selama beberapa tahun yang lalu, kadang-kadang anangkara kalau kepada istri atau kepada suami, apa yang terjadi malah justru persengketaan di dalam jemaat itulah yang terpicu. Jadi entah istrinya, entah suaminya dari sang pendeta itu kemudian membela sang suami, membela istri, sehingga akhirnya malah justru terjadi keretakan di dalam jemaat. Dan ada hubungan-hubungannya yang mungkin istri dan suami tidak bisa menanggapi kalau misalnya pasangan kita bukan orang teologi, sementara kita ingin bercerita tentang sesuatu pergumulan dengan Tuhan yang tanda kutip agak menyerempet tidak konvensional, kemungkinan tidak bisa mendapatkan tempat dengan pasangan kita. Maka seharusnya anangkara ini, seorang spiritual companion ini adalah orang-orang yang tidak ada kaitan atau sebisa mungkin bukan orang yang interestnya sama. Dan anangkara juga dilandasi lebih kepada cinta filia, kasih filia. Saudara bisa membaca papernya Pak Yoas di sini. Kasih filia itu, saudara sekalian, adalah kasih yang begini. AL masuk ya? Gitu ya. Nah, saudara tahu kalau kasih eros itu bisa diibaratkan kasih di mana kita saling berpandangan. Jangan lama-lama. Saling kasih yang saling memandang, begitu kan? Cinta eros adalah cinta yang attract one to the other. Sedangkan cinta filia adalah cinta kasih di mana kita kita sedang menuju ke satu titik. Kita sedang menuju ke tujuan yang sama. Kita sedang memandang kepada sesuatu yang sama dan kita berjalan bersama-sama menuju ke arah itu. Terima kasih. Nah, saudara bisa melihat misalnya Sally McFaig dalam buku Models of God halaman 168. Saya nggak hafal, saya sudah lihat duluan, ya. Jadi Sally McFaig itu memberikan 3 model. Kasih agape itu diibaratkan seperti kasih ibu. I love that you exist. Saya senang kamu ada. Kasih eros itu you are beyond imagining. You are very valuable. Gitu ya. Itu kasih eros. Sedangkan kasih filia, dan inilah yang sedang saya tawarkan di dalam anangkara, di dalam spiritual companion ini. Let us go together, all of us. Let's break the bread together, gitu ya. Mari kita berbagi roti bersama dan kita menuju kepada tujuan yang Allah mau kerjakan, menjadi rekan-rekannya bagi terbangunnya dunia ini. Itu respon saya. Dan untuk Dante, gimana caranya supaya saya mendapatkan tempat yang aman dan tidak dianggap wadul? Wadul, tahu saudara sekalian, itu bahasa Prancis. Wadul itu bercerita ngeluh. Seorang anangkara justru nggak apa-apa ditanya, dikeluhi seperti itu, Dante. Tetapi dia akan mencoba menggali bagaimana Anda menghadapi itu. Apa respons Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Di mana Allah ketika Anda memiliki pergumulan yang semacam itu? Bisakah rekan sejawat? Bisa. Tetapi kalau saya di sekolah saya dulu itu dikatakan lebih baik jangan supervisor
jangan teman, nah kalau bisa memang tidak teman yang nanti bisa konflik interest. Begitu, upayakan itu. Misalnya kamu punya teman yang lain di gereja yang lain misalnya, nah Anda bisa menemukan dia dan Anda bisa menjadikan dia sebagai anamkara. Intinya adalah anamkara menjadi tempat yang aman bagi Anda untuk mengeksplorasi Allah hadir di dalam kehidupan Anda. Terima kasih. Oke, masih ada waktu 15 menit. Saya buka termin kedua. 1, 2, 3. Ibu pendeta ya, dia berdoa di pendeta isi. Ini. Terima kasih. Saya duduk aja ya. Saya punya pertanyaan. Ini anamkara ini yang ingin Anda sampaikan adalah suatu tawaran itu bagaimana? Oh, nama saya Gayatri. Saya dari gereja Baptis. Enggak, gini. Kalau yang saya pahami dari tadi tuh ngalor ngidul, atau mungkin pertanyaan saya begini. Sepengetahuan saya, gereja-gereja Protestan itu memang kehilangan akar atau landasan historis dari spiritual companionship ini, sehingga saya dari tadi tidak melihat adanya satu jadi seakan-akan memang gereja Protestan itu tercabut dari akarnya, sehingga ketika membahas mengenai spiritual companionship ini sepertinya kayak nggak mencapai kepada intinya gitu. Karena setahu saya dalam Katolik atau Ortodoks masih ada itu tradisi spiritual companionship yang 3 tadi yang seperti yang disebutkan, yang harus adalah bapak spiritual, kemudian teman spiritual dan lain sebagainya, itu masih dipelihara. Dan juga misalnya dalam gereja saya, walaupun gerejanya nggak ada di Indonesia, itu masih ada dipelihara, dan ini ada akarnya karena berasal dari Celtic ini juga, dari Irlandia ini. Jadi saya mau tanya, apakah mungkin gereja-gereja Protestan melakukan ini? Karena kebanyakan, terutama kalau yang sudah semakin modern ya, sudah tercabut dari akar-akar spiritual companionship ini. Nah, itu pertanyaan saya yang lebih kepada situ, karena kalau Anda tadi menyampaikan Hadowitz, McClellan itu kan masih sangat kuat akar Katoliknya, akar mereka spiritual, sehingga mereka bisa seperti itu. Sedangkan kalau sudah seperti sekarang, zaman modern seperti ini, akan banyak konflik seperti yang tadi disampaikan oleh si AL tadi kan, dan lain sebagainya. Itu pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Sasongko. Jadi prasangka yang baik gitu ya, ya. Jadi saya Pak Suhadi ini dari KPA, tapi saya pendidik. Jadi the case di dalam sekolah ini, ternyata anak sekarang ini kalau ada kesalahan, itu dia tidak bisa langsung interogasi, kamu salah. Ternyata pada waktu ditangani oleh seorang konselor dan dia sakit hati, bahkan dia mentalah dengan seorang konselor ini. Nah, jadi ternyata ada ramuan yang baik. Ternyata anak-anak sekarang ini jangan disalahkan. Kemudian tadi dalam spiritual sahabat itu ternyata baik sekali. Justru kita menggali. Kamu melakukan ini, menurut kamu salah nggak? Kamu melakukan ini, menurut kamu salah nggak? Ternyata itu memang dari anak itu sendiri menyatakan, saya salah. Nah, jadi dalam hal ini saya juga sharing dalam ini untuk menangani sesuatu jemaat maupun siapa, itu memang kita lebih baik mendengar padilannya, kemudian kita bisa menggali lebih baik lagi. Nah, kemudian pertanyaan bagi saya, apakah di dalam contoh Alkitab yang konkret ini ada seorang yang memang seorang sahabat spiritual yang begitu menjadi teladan dalam kehidupan kita, supaya kita ada tokoh yang memang di luar manusiawi tapi kita menjadi panutan yang baik bagi. Terima kasih Pak, memberkati. Thank you. Sebelumnya boleh dimundurin slide-nya ke 2 slide terakhir. Oke, bukan. Oh, slide itu belum dibuka. Yang
memukau, jadi seperti menjumpai sesuatu kerinduan yang dikonkretkan dalam sebuah paper. Yang kedua, saya bertanya soal praktisnya ya, khususnya ketika tadi Pak Nindyo memberikan gambaran-gambaran soal percakapan itu ya antara siapa namanya? Rina dan temannya. Satu hal saya belum melihat adanya aspek vulnerability di situ. Yang kedua, saya ingat pengalaman saya soal Anamkara ini gitu ya. Nah kalau di sini kan cuma dikatakan undangannya bagi orang-orang Kristen, rohaniwan, calon mahasiswa, pendidik yang telah terlebih dulu mengalami persahabatan spiritual atau istilahnya katanya tadi dia mengenal antropologi dan lain sebagainya. Tapi saya ingat dalam proses pastoral, dalam pengalaman kependetaan saya, satu waktu saya merasa perjalanan ini begitu berat gitu ya. Terus saya punya murid katekisasi, seorang berkebutuhan khusus. Nah yang benar-benar saya merasa orang berkebutuhan khusus ini bisa menjadi Anamkara buat saya. Karena pada waktu itu saya ekspresi sedih dan mau menangis gitu ya. Tapi dia bilang seperti ini, kamu kenapa? Gitu. Karena dia seumur. Saya cuma bisa menangis pada saat itu, tapi dia katakan begini, saya ikut sedih gitu dengan gaya orang berkebutuhan khusus ya. Terus saya tanya, kamu mau berdoa buat saya? Dia cuma bisa satu doa, yaitu doa Bapa Kami, dan di situ dia berdoa buat saya dengan doa Bapa Kami. Karena hanya itu doa yang dia bisa. Tapi saya merasa buat saya dia teman spiritual saya gitu ya. Jadi buat saya seorang pendeta, saya bisa mendapat teman spiritual nggak cuma dari rekan, tetapi bahkan dari anggota jemaat. Dan saya ingat Nowen, karena saya juga pencinta Nowen, bagaimana Adam itu menjadi rekan spiritual buat Nowen. Di saat kita juga memang bersama-sama berbagi fragility, kerapuhan. Itu aja sih buat saya. Terima kasih. Oke, Pendeta Yesi, terima kasih. Berarti Ibu melengkapkan apa yang saya presentasikan dengan masalah spiritual vulnerability dan fragility, bahwa kita menjadi orang yang spiritual companion ini pun masih bisa dikejutkan, mendapatkan surprise dari orang-orang yang kita tidak harapkan bisa menjadi orang yang justru bisa menjadi spiritual companion bagi kita. Kita pikir kita bisa menolong dia atau kitalah penolong, tetapi justru kita yang ditolong. Dan tepat sekali, seorang teman yang paper ini saya kirimkan kepada dia memberikan contoh yang persis sama pengalaman dari Henry Nouwen dan Adam, di mana dia justru melihat bahwa Adamlah yang menolong dia. Jadi terima kasih tentang hal itu. Belum ada aspek vulnerability-nya, sangat benar, karena sekali lagi paper ini masih menyimpan misteri. Kalau segala sesuatu sudah gamblang itu berarti sudah bukan lagi spiritualitas. Nah, tapi terima kasih untuk masukannya. Kemudian dari Dugayani, gereja tercerabut, gereja Protestan tercerabut dari akarnya. Saya dari sisi gereja saya mengatakan ya, saya tidak keberatan dengan itu. Maka itulah sebabnya sejak awal saya lempar kepada saudara-saudara sekalian, apakah ini merupakan seni praktika yang terhilang, jadi sudah pernah ada tapi belum ada, atau ini belum pernah dilakukan, ataukah sudah ada cuman belum ada namanya? Hanya kemudian saya omongkan di sini.
Nah, kalau memang sudah ada tapi belum ada namanya, dan ada seorang teman juga yang mengatakan seperti itu, ada sekarang percik-percikan mulai ke sana, ke arah sana. Katakanlah sekarang era di mana kita tidak lagi bisa membendung jemaat untuk tidak jajan. Amin. Kita tidak bisa membendung jemaat kita tuh tidak jajan di gereja lain. Kita tidak juga bisa membendung jemaat kita itu mencari spiritualitas alternatif whatever that is. Sepandai, sehebat, sekuat, serapi apapun juga benteng spiritualitas kita, gak mungkin kita bisa membuat jemaat itu kamu harus ada di gereja kita. Sehingga dengan demikian, justru di sini pelayanan spiritualitas, spiritual companion menjadi sangat penting. Dan itulah yang saya lemparkan saat ini kepada teman-teman, dan justru saya ingin mendengar dari awal bagaimana teman-teman merespons dari apa yang saya sampaikan. Nah, Pak, contoh di dalam Alkitab, dan yang saya senangi itu justru Injil Yohanes. Karena Injil ini dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain, merekam percakapan-percakapan yang sangat privat, percakapan-percakapan pribadi antara Yesus dengan seseorang. Jadi percakapan yang sifatnya itu interpersonal, dan ternyata percakapan itu bisa mendalam. Jadi kalau ditanya tentang contoh Alkitab, Yohanes merupakan Injil yang tidak kurang memberikan resources, memberikan sumber bagi kita. Si wanita yang di pinggir sumur itu, lalu perjumpaan Yesus dengan Nikodemus, seperti itu, Pak, contoh. Jadi bisa digali dari Injil Yohanes. Baik, demikian dulu. Apa lagi yang kalau di jam saya ini agaknya kecepatan ya. Kalau di jam saya masih ada waktu 7 menit. Jadi seenggaknya kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan. Silakan, Kalina. Terima kasih, saya Pendeta Lina Gunawan dari GKI KIPT. Saya pendeta jemaat. Saya mau menanyakan 2 hal. Yang pertama, ngomongin soal persahabatan, spiritualitas ataupun apapun juga soal persahabatan. Ketika berhadapan dengan kehidupan bersama, ya, khususnya juga menurut saya dalam konteks Asia atau yang lebih spesifik lagi dalam konteks Indonesia. Menurut Panindyo, bagaimana ketika spirit persahabatan ini harus berjumpa dengan tradisi dan budaya kita yang sangat sederhana mungkin gitu ya. Dalam budaya kita ini berjumpa dengan senioritas itu menjadi sangat kental dimanapun juga, termasuk di dalam gereja. Dan saya sebagai pendeta jemaat, saya suka berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Ya. Saya ingat waktu saya baru-baru menjadi calon pendeta, lalu jadi pendeta, suara saya belum didengar. Baru setelah 10 tahun di jemaat baru didengar, begitu ya. Sedih memang, tapi gak apa-apa ya. Iya. Lalu yang kedua, saya berpikir-pikir tentang kalau mau diterjemahkan persahabatan ini, spiritualitas persahabatan di dalam tradisi atau budaya gereja, ya, saya membayangkan kerumitan-kerumitan yang akan terjadi. Ya. Misalnya saja, ketika kita bicara soal tata gereja atau tata apalah, termasuk tata ibadah dan sebagainya, ya.
Saya pikir kerumitannya adalah ini kan bicara soal keterbukaan atau bahasa anak mudanya apa aja boleh deh gitu ya. Nah ini harus berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Dan ketika kita mau mencoba membentuknya dalam satu pola tertentu, menurut saya sih ini sudah mulai lagi kehilangan nilai persahabatannya yang membebaskan, yang penuh misteri itu. Itu saja Pak Nidya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama, berhadapan dengan senioritas, Kalina tidak sendirian, itu juga yang saya rasakan, gitu ya. Dan juga mungkin dirasakan oleh banyak orang, termasuk juga oleh ada satu pertanyaan di kelas juga, ketika kami berbicara mengenai teologi modern, ada pertanyaan juga, rasanya hal yang seperti itu akan sukar diimplementasikan di dalam gereja. Tapi saya ingat kata satu tokoh spiritual bilang begini, Kalina, to desire the desire is better than nothing. Jadi merindukan kerinduan itu sendiri itu sudah oke. Karena di situ kita tahu ada sesuatu yang salah. Sudah jauh lebih baik daripada kita tidak sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi to desire the desire is far better. Jadi ketika kita berhadapan dengan senioritas, kita lihat bahwa gereja yang seperti ini salah. Dan dengan kita memiliki seorang sahabat spiritual, kita memiliki tempat di mana kita bisa mencurahkan itu. Di situ sudah kata ilmu pastoral 60% sudah sangat-sangat membantu katanya, gitu ya. Tapi ya betul juga, gitu ya. Bagi saya rasa itu. Jadi ketika kita merasa tidak enak dengan itu, kita merasa jenuh dengan kondisi gereja dan kita memiliki sahabat spiritual di mana kita memiliki tempat. Saya rasa di situ dari kita sendiri sudah mulai mengupayakan sesuatu. To desire the desire. Lalu bagaimana menerjemahkan hal ini di tengah-tengah keruwetan gereja? Menurut saudara gereja ada masa depan nggak sih? Saya mengatakan dengan sedih begini saudara sekalian ya, gereja-gereja mainstream, apalagi kalau saudara-saudara gerejanya sudah urusannya tata gereja, pemilihan, majelis sinode, gitu ya, masih ada masa depan atau enggak? Kalina, saya nggak punya jawabannya. Dan di sini memang, nah untuk menciptakan budaya persahabatan, teman-teman, dengan apa yang saya ketahui, saya nggak punya jawabannya. Yuk kita pikirkan sama-sama. Sekali lagi kembali ke jawaban saya pada yang pertanyaan pertama, to desire the desire, mengharapkan harapan itu sendiri, berhasrat akan hasrat itu sendiri. Dan yang sangat penting, kita perlu menjadi teman bagi mereka yang mungkin sudah menjadi alumni gereja, pensiunan gereja, mereka yang hilang dengan alasan apapun juga karena mereka sudah jenuh dan jengah dengan gereja. Dan itu yang juga menjadi fokus dan sasaran, bahwa di luar sana ada banyak rekan kita yang kehilangan kepercayaan dengan gereja. Kalau saya secara pribadi menggarisbawahi satu hal dari presentasi Pak Nindyo tadi, Anamkara itu berbicara soal fleksibilitas. Jadi artinya semua yang sudah dipertanyakan, semua yang sudah digumuli, itu masih terus terbuka untuk dijawab dan tidak ada kata akhirnya, bisa dibilang seperti itu. Kalau saya secara pribadi, saya bukan pendeta, bersyukur bukan pendeta. Ya, saya penatua. Dan saya menyesal jadi penatua karena ternyata
rumit betul seperti yang dikatakan oleh Kalina. Lebih senang jadi aktivis gereja, enggak Pak, belum, enggak pengen jadi pendeta. Kita udah terkurung di dalam kerumitan itu ya, kerumitan sistem gereja, kerumitan tata gereja, tata ibadah dan seterusnya. Nah, yang buat saya secara pribadi, tawaran dari pendeta Nindyo ini sebenarnya merupakan suatu cara kita untuk memandang sistem yang sudah ada dengan cara yang berbeda. Bukan berarti harus menghilangkan pastoral di dalam gereja, tetapi bagaimana menjadi pastoral yang bersahabat. Bukan pastoral yang berada di atas seakan-akan harus memberikan jawaban kepada jemaat, tetapi pastoral sesama teman peziarah. Bukan berarti bermaksud juga untuk menghilangkan kemudian segala macam tata gereja itu, tapi bagaimana kita bisa memaknai tata gereja itu dengan cara yang lebih bersahabat. Itu sih yang saya tangkap dari percakapan kita dan dari kegelisahan Bapak Ibu dan kegelisahan saya, dan juga tawaran yang diberikan oleh pendeta Nindyo. Dan saya pikir ini yang perlu terus kita gumuli, karena memang ini adalah salah satu hal yang dibutuhkan oleh gereja kita saat ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Baik, terima kasih. Dengan demikian selesai sudah Kala dan Kalam edisi April 2016. Dan kita akan libur selama 3 bulan sebelum kita lanjutkan pada bulan Agustus 2016. Dan sekali lagi pada bulan September, di Selasa pertama September, selama setiap minggu akan ada sebuah acara baru yang disebut VVK, sebuah extension course bagi Bapak Ibu Saudara yang tertarik, dan kami selalu memakai media sosial sebagai sarana untuk mempromosikannya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ian yang namanya sudah meninggalkan kita, dan Pendeta Nindyo Sasongko, dan kita Pak Ian ya sudah pulang. Dan Pak Nindyo terima kasih, dan Ibu Kartika kita apresiasi. Dan mari kita tutup pertemuan ini dengan izinkan saya untuk menutup dalam doa. Saya akan membawakan sebuah berkat Keltik, karena tadi antara dari tradisi Keltik. Izinkan saya, mari kita berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya roh yang suci itu menggerakkanmu untuk menghasratkan hasrat menjadi sahabat. Kiranya setiap orang yang kau jumpai dalam perjalanan pulang memberikan senyuman dan menyapamu saudara. Kiranya akan selalu ada tangan seorang sahabat yang menggenggammu, dan tangan seorang asing bahkan musuh yang bersedia kau genggam menjadi sahabatmu. Kiranya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cintamu hari ini, esok, sampai kita bertemu kembali. Amin. Selamat malam.